Salam, saya Simeon Adventi Marcelinus Gula. Saya seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya Prodi Teologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang materi teologi sistematika 4. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang pneumatologi atau tentang Roh Kudus. Di dalam kepercayaan orang Kristen ada yang namanya ialah Allah Tritunggal. Di sana ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tetapi satu esensi. Jadi Roh Kudus ini kita lebih memahami, lebih mendalam di dalam materi yang saya sampaikan atau penjelasan singkat yang saya sampaikan melalui video ini. Jadi kita mengetahui atau memahami terlebih dahulu definisi pneumatologi ini. Ya, secara etimologis kata pneumatologi berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama pneuma yang artinya angin, nafas, dan roh. Yang kedua yaitu logos yang berarti perkataan, ilmu, dan pengetahuan. Ketika pneuma dan logos ini kita menyatukan menjadi satu pengertian, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus. Di dalam pneumatologi ini ada juga personalitas Roh Kudus. Ya, bahwa bukti Roh Kudus ini adalah satu pribadi. Dia memiliki sifat-sifat. Yang pertama memiliki akal budi dan kecerdasan. Ya, yang kedua pengetahuan. Yang ketiga pikiran, emosi, dan kehendak. Jadi di dalam personalitasnya ini juga ada karya-karyanya yang serupa dengan karya Allah. Ya, yang pertama Roh Kudus ini mengajar. Mengajar umat-umat atau orang-orang percaya. Ya, yang kedua yaitu Roh Kudus bersaksi. Yang ketiga Roh Kudus membimbing. Dan keempat Roh Kudus meyakinkan. Dan Roh Kudus melahirbarukan. Selanjutnya Roh Kudus menjadi pendoa syafaat bagi umat manusia. Yang selanjutnya Roh Kudus adalah memerintah dalam kehidupan orang percaya. Di sini ada juga posisi dalam mengonfirmasikan personalitasnya. Ya. Yang pertama bahwa Roh Kudus ini dapat didukakan. Ya. Roh Kudus dapat didukakan ketika orang percaya itu berbuat dosa. Ya. Dia berbalik dari kepercayaannya kepada Yesus Kristus sehingga ia berbalik dan berbuat dosa. Itu bisa dikatakan dia telah mendukakan Roh Kudus. Di dalam Yesaya pasal 63 ayat 10. Yang kedua, Roh Kudus dapat dihujat. Nah, bagaimanakah manusia menghujat Roh Kudus? Ya. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 12 ayat 32. Penghujatan melawan Roh Kudus adalah pada saat karya Kristus disebut sebagai berasal dari setan, yang artinya kita tidak percaya dengan kuasanya Roh Kudus atau karya-karyanya Roh Kudus. Kita dikatakan ketika kita tidak percaya dengan karyanya tersebut, maka kita sama dengan atau kita sudah menghujat Roh Kudus itu sendiri. Yang ketiga yaitu Roh Kudus dapat ditolak. Selanjutnya Roh Kudus dapat didustai dan Roh Kudus dapat ditaati. Bagian C, keilahian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas. Suatu penyangkalan akan salah satu berarti penyangkalan pada yang lain. Kepercayaan pada Trinitas mengharuskan suatu kepercayaan pada keilahian Roh Kudus. Sebutan Roh Allah membuktikan relasinya dengan Bapa dan Putra, juga meneguhkan keilahiannya pada saat ia disebut Roh Allah. Roh Allah itu berarti bahwa ia adalah pribadi Allah yang sejati. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Jadi pada waktu itu istilah Roh Allah digunakan. Hal itu menunjuk pada Roh Kudus, bukan pada Bapa. Jadi demikian halnya pada waktu istilah Roh Kristus digunakan biasanya menunjuk pada Roh Kudus. Kita bisa melihat di dalam contoh atau mengambil sebuah contoh di dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Jadi di sana kita lebih memahami. Bagian D ada beberapa
atribut-atribut ilahi Roh Kudus ini. Yang pertama yaitu hidup, maha kuasa, dan maha tahu. Ya. Bahkan juga Roh Kudus ini adalah maha hadir, kekal, kekudusan, kasih, dan kebenaran. Ya. Jadi ini ada beberapa atribut-atribut ilahi Roh Kudus ini. Bagian E, karya ilahi dari Roh Kudus. Ya. Roh Kudus ini juga mempunyai karya-karya atau karya Roh Kudus ini menyatakan keilahiannya. Ada beberapa hal. Yang pertama, pencipta. Ya. Di dalam beberapa kitab menyatakan atau meneguhkan bahwa Roh Kudus ini terlibat di dalam perencanaan, ya, atau terlibat di dalam penciptaan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, di Ayub pasal 26 ayat 13, ya, Roh Kudus ini terlibat di dalam perencanaan alam semesta umum. Ayub pasal 12 sampai 14. Ya. Dia juga aktif di dalam kaitannya dengan penciptaan bintang-bintang di langit. Roh Kudus bekerja dalam penciptaan segala jenis binatang. Mazmur pasal 104 ayat 30. Jadi bahkan di dalam penciptaan manusia, Roh Kudus ini berkaitan. Ya. Atau Roh Kudus ini juga menyatakan keilahiannya di dalam penciptaan ini. Dalam Ayub pasal 27 ayat 3 dan pasal 33 ayat 4. Ya. Jadi di ayat-ayat firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Roh Kudus ini terlibat, ya, atau turut memikirkan tentang penciptaan ini. Yang kedua, kelahiran Kristus. Ya. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 1 ayat 29, di sana dijelaskan bahwa keterlibatan Roh Kudus dalam kehamilan Maria memastikan ketidakberdosaan Kristus sebagai manusia. Ya. Kristus dalam keilahiannya adalah kekal, tetapi Roh Kudus melahirkan natur manusia Kristus yang tanpa dosa. Jadi di dalam kelahiran Yesus Kristus ini terlibat Roh Kudus. Di dalam kehamilan Maria, bahwa Roh Kudus itu terlibat bagaimana kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, inspirasi kitab suci. Ya. Bagaimana Roh Kudus terlibat di dalam inspirasi roh kitab suci melalui para penulis di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Yang keempat, regenerasi, yang artinya bahwa memberi kehidupan. 5, yaitu perantara. Ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26, Kristus adalah perantara orang percaya, demikian pula Roh Kudus. Nah, yang kedua yaitu pengudusan. Ketujuh, penolong orang kudus. Selanjutnya bagian F, representasi Roh Kudus. Ya. Ada beberapa di sini dijelaskan atau disampaikan bahwa deskripsi dan penggambaran dari Roh Kudus di kitab suci yang secara jelas menggambarkan pribadi dan karyanya. Yang pertama, pakaian. Setelah kebangkitannya, Yesus memerintahkan para murid untuk menunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam Lukas pasal 24 ayatnya 49. Diperlengkapi di dalam bahasa Yunani, endau merupakan kata umum untuk pakaian, memberi pakaian sendiri. Ya. Allah melakukannya untuk dia. Arti diperlengkapi di sana bahwa dijelaskan dalam teks dengan frasa dengan kuasa. Para rasul harus tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi, dipakaikan atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua yaitu merpati. Yang ketiga, jaminan. Jaminan ini tentang berbicara, kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22, Paulus mengatakan bahwa Allah memberi Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan. Kata jaminan dalam bahasa Yunani yaitu arabon. Berarti deposit pertama, uang muka, jaminan, dan merupakan pembayaran sebagian dari harga barang yang dibayarkan muka, dan dengan demikian menjamin secara hukum atas barang itu untuk membuat perjanjian sah. Ya. Jadi arabon ini merupakan suatu pembayaran atau mewajibkan orang membuat kontrak
dan melakukan pembayaran selanjutnya. Efesus pasal 1 ayat 14. Selanjutnya api, minyak, dan meterai. Ini menjelaskan ada beberapa menggambarkan dari Roh Kudus dari dalam kitab suci secara jelas menggambarkan pribadi dan karyanya itu sendiri. Selanjutnya yaitu pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Ya. Di dalam Perjanjian Lama juga ada yang namanya pelayanan Roh Kudus. Ya. Jadi di dalam Yohanes 3 Yesus menjelaskan kelahiran baru yang melibatkan regenerasi. Ya, regenerasi atau kelahiran baru. Ya. Kepada Nikodemus mengingatkan bahwa hal-hal itu diajarkan dalam Perjanjian Baru. Yesus kelihatannya menunjuk pada Yeskel pasal 36 karena keduanya bagian itu melibatkan suatu diskusi dari air dan roh. Jadi di Yeskel pasal 11 ayat 19 ini dan 36 ayat 25 sampai 27 menjadikan Israel suatu pengalaman regenerasi atau kelahiran baru di milenium, meskipun bagian firman Tuhan ini berbicara tentang masa yang akan datang. Ya. Orang-orang percaya di dalam perjanjian juga mengalami kelahiran baru. Ia akan hal ini memberikan mereka hati yang baru dan roh baru di dalam kehidupan mereka. Bagian H yaitu Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Ya. Jadi di sini menyampaikan kepada kita bahwa Roh Kudus ini mendiami manusia secara selektif, yang artinya Roh Kudus akan memulai suatu pelayanan baru bagi orang percaya dan tidak sama dengan yang di dalam Perjanjian Lama. Ya. Ada juga di sini sifat permanen, sedangkan di dalam Perjanjian Lama sifatnya selektif dan sementara. Yang pertama, Roh Kudus mendiami. Sebagian orang-orang di dalam Perjanjian Lama di sana bahwa Roh Kudus mendiami Yosua. Ya. Dia memberikan sebuah contoh kepada kita Yosua bagaimana Roh Kudus mendiami kehidupannya. Kita bisa melihat di dalam Bilangan pasal 27 ayat 18. Ya. Ada juga seorang tokoh di dalam Alkitab yaitu Daud di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 12 sampai 13. Selanjutnya Roh Kudus turun atas sebagian orang di dalam Perjanjian Lama. Ya. Jadi Roh Kudus turun di atas ada seorang tokoh Alkitab di sini yaitu Gideon untuk mengalahkan orang Median. Ya, jadi Roh Kudus turun di atas atau dalam kehidupan Gideon pada waktu itu untuk mengalahkan orang Midian. Kita bisa melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34. Selanjutnya bagian C, Roh Kudus memenuhi sebagian orang di dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi Allah memenuhi Beelzebul dengan roh Allah untuk memberikan hikmat kepadanya untuk pekerjaan sebagai pengrajin untuk bernubuat atau untuk membuat rancangan memerintah di tabernakel pada waktu itu. Dalam Kejadian pasal 31 ayat 2 sampai 25. Roh Kudus ini juga atau bagian I selanjutnya kemampuan untuk melayani. Roh Kudus ini juga memampukan seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Ya. Termasuk juga kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan artistik atau bekerja di bait suci pada saat itu. Kemampuan untuk memimpin bangsa diberikan kepada Yosua. Jadi kita bisa melihat di dalam Bilangan pasal 27 ayat 16 sampai 18. Saul, ya, seorang tokoh Alkitab memberikan contoh kepada kita. Kita bisa melihat di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 10. Daud juga di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Nah. Selanjutnya bagian J yaitu relasi Roh Kudus dengan Kristus. Ya. Di dalam Perjanjian Lama bahwa Yesaya, di dalam kitab Yesaya telah bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 di sana kita bisa melihat atau memahami tinggal pada diri Mesias, yaitu memberikan hikmat, kekuatan, pengetahuan kepadanya terlebih dalam pelayanannya. Selanjutnya yaitu K, kehidupan dan pelayanan Kristus.
Di sini Roh Kudus mengurapi atau tindakan Kristus di dalam melayani melalui pengurapan Roh Kudus. Selanjutnya yaitu bagian K, kehidupan dan pelayanan Kristus. Roh Kudus mengurapi Kristus di dalam Lukas pasal 4 ayat 18. Ya. Tindakan mengurapi meliputi kuasa. Dalam hal ini Roh Kudus mengurapi sendiri dan memberi kuasa pada Kristus untuk pelayanannya. Beberapa dapat dibuat dalam meringkas pengurapan Kristus, yaitu yang pertama, pengurapan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja Israel. Yang kedua, pengurapan memperkenalkan Yesus pada pelayanannya di muka umum. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Nomor 3, pengurapan itu memberi kuasa kepada Yesus untuk pelayanannya di muka umum. Lukas pasal 4 ayat 18. Dan pengurapan merupakan tanda kontentik keilahian dari Yesus Kristus. Selanjutnya yaitu dosa melawan Roh Kudus. Di sini menjelaskan bagaimana dosa atau dalam melawan Roh Kudus ini yang kita bisa melihat di dalam Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32. Pentingnya untuk melihat dan mempertimbangkan latar belakang dosa yang dilakukan. Yesus telah menyatakan dirinya sendiri pada bangsa Israel melalui pengajarannya, ya, dengan mukjizat-mukjizat yang ia lakukan. Tetapi pada saat itu ada orang-orang Farisi atau pemimpin-pemimpin agama pada saat itu, mereka tidak percaya dengan mukjizat yang telah dilakukan Yesus Kristus. Ya. Dia menyembuhkan seorang yang sedang sakit di sana, yang bisu, dia menyembuhkan. Tetapi orang-orang Farisi pada saat itu mereka tidak percaya. Ya. Jadi di sana bahwa yang dimaksud dengan dosa melawan Roh Kudus ialah tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus. Selanjutnya baptisan sebagai karya Roh Kudus. Jadi memang Roh Kudus ini melahirkan kembali, atau Roh Kuduslah yang melahirkan kembali orang-orang percaya kepada Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Jadi orang dibaptis ke dalam tubuh Kristus, dengan demikian Roh Kudus ada tiap-tiap orang yang sudah sungguh-sungguh percaya akan Tuhan Yesus. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa tiap-tiap orang Kristen sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Sering terjadi seorang dilahirkan kembali tetapi tidak dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi yang artinya bahwa menyerahkan diri sepenuhnya. Yang walaupun orang percaya, dia katakan bahwa saya percaya lalu dibaptis, ketika ia tidak membuka diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan atau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, itu dia tidak disebut baptisan dengan karya Roh Kudus. Tetapi bagaimana baptisan yang disebut dengan karya Roh Kudus, yaitu menyerahkan hidup sepenuhnya atau mempunyai pertobatan yang sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Definisi singkat di sini bahwa karunia rohani adalah suatu pemberian anugerah. Ya. Jadi karunia ini tidak hanya semata-mata ada dalam kehidupan seseorang, atau yang dimaksud dengan karunia rohani ini, tetapi pemberian dari anugerah. Ya. Itu karunia dari Roh Kudus. Definisi yang lebih lengkap adalah pelimpahan ilahi akan kemampuan khusus untuk pelayanan atas anggota tubuh. Jadi yang pertama, bagian A, karunia rohani pada seseorang adalah perlengkapan dari Allah bagi pelayanannya rohani secara individu. 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Selanjutnya, suatu karunia rohani bagi gereja adalah di mana secara unik seorang diperlengkapi bagi pendidikan dan pendewasaan gereja. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Selanjutnya, di sini ada juga yang dimaksud dengan deskripsi dari karunia-karunia rohani. Yang pertama yaitu rasul. Jabatan rasul dibatasi hanya pada ke-12 murid dan juga Paulus di dalam Perjanjian Baru. Ya. Jadi yang kedua, nabi. Karunia bernubuat disebut di dalam Roma pasal 12 ayat 6. Di sana bahwa seorang nabi menerima informasinya melalui wahyu secara langsung dari Allah. Contohnya, Nabi Agabus mengumumkan bala kelaparan yang akan terjadi di dunia. Kisah Rasul pasal 11 ayat
28. Yang ketiga mukjizat, kesembuhan. Kelima bahasa lidah. Bagian 6 penginjilan dan pendeta atau seorang pengajar. Selanjutnya melayani, menolong, iman, menasihati, membedakan roh, dan murah hati. Dan memberi, memimpin, kita bisa melihat dalam Roma pasal 12 ayat 8, dan juga hikmat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8, dan pengetahuan 1 Korintus pasal 12 ayat 8. Selanjutnya di sini ada juga yang dimaksud dengan pemenuhan oleh Roh Kudus. Pemenuhan oleh Roh Kudus harus terjadi karena yang pertama yaitu esensial untuk kedewasaan orang percaya. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Yang kedua esensial untuk pelayanan orang percaya di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 sampai pasal 9 ayat 17 dan ayat 20. Ya. Kalau kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 di sana mengajarkan 3 faktor tentang konsep dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, suatu perintah. Ya, suatu perintah. Orang percaya diperintahkan untuk terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk kedewasaan di dalam pelayanan. Yang kedua, bersyarat. Ketaatan pada perintah dan kitab suci adalah harus supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga yaitu berulang. Efesus pasal 5 ayat 18 adalah dalam bentuk present imperatif atau perintah untuk terus-menerus. Jadi demikian saja yang saya sampaikan atau pembahasan di dalam materi yang singkat ini tentang teologi sistematika 4 atau yang membahas tentang pneumatologi. Jadi demikian saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.